Jadi pagi hari ini terima kasih kepada Pak Pendeta Adieli dan juga majelis yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adakah Bapak Ibu yang saat ini usianya 77 tahun lebih? Dapat hadiah dari saya. Ayo. Ada nggak yang usianya 77 tahun lebih? Nggak ada ya? Yang paling tua kira-kira usia berapa? 60? Ada. Nah, kalau 77 tahun lebih berarti dulu pernah merasakan bagaimana rasanya menderita di bawah jajahan Belanda. Betul? Nah, dulu ketika saya masih kecil, Bapak Ibu, saya itu sering didongengi oleh mbah saya, mbah kung saya. Mbah kung saya ini sukanya dongeng gitu ya. Dongeng tentang sekarang mbah kung saya sudah meninggal ya, sudah lama sekali meninggal. Dongeng tentang cerita bagaimana mbah saya ini dulu ketika masih kecil itu merasakan pahitnya, sakitnya, menderitanya ikut berada di bawah penjajahan Belanda. Oh itu katanya menderita sekali katanya. Kenapa mbah katanya? Ya menderita. Dulu kita itu bekerja keras, tapi kita tidak menikmati hasilnya. Contoh, semua orang Indonesia pada waktu itu disuruh nanam kopi. Karena saya kan berasal dari Malang Selatan sana ya, Malang Selatan daerah Dampit sana. Sana tempatnya kopi. Masih ada peninggalan Belanda, pabrik kopi peninggalan Belanda di daerah sana. Semua orang disuruh nanam kopi, tapi mereka tidak tahu rasanya kopi. Bayangkan Bapak Ibu. Nah makanya ada istilah, ini orang Jawa pasti tahu istilah ini. Ada namanya kopi gempo. Tahu kopi gempo? Enggak ada yang tahu orang Jawa ya? Berarti saya aja yang terlalu ndeso ini ya. Ya, kopi gempo itu adalah kopi nesak gegem campuran nesak tompo. Tahu, kopinya hanya sedikit, tapi campuran beras, jagungnya itu banyak gitu ya. Jadi bukan rasa kopi lagi, itu rasa beras jagung gitu. Nah ini kalau kita biasa temui di kampung-kampung, biasa kopinya orang kampung itu bukan kopi murni seperti sekarang. Nah ini ada sejarahnya, kenapa orang Indonesia minumnya kopi gempo? Karena pada waktu itu nanam kopi tapi tidak boleh ambil kopinya. Jadi mereka itu bawa sedikit-sedikit dari kebun kopi, disembunyikan gitu ya. Dari rumah dijemur, dikeringkan, sembunyi-sembunyi. Nah baru mereka bikin kopi itu. Nah makanya namanya kopi gempo. Nanam padi juga gitu. Nanam padi banyak-banyak, tapi mereka makannya gaplek. Tahu gaplek? Gaplek itu dari singkong yang dikeringkan, kemudian ditumbuk, jadilah nasi tiwul. Nah itu yang dimakan. Bahkan lebih parah lagi. Mbah saya bilang nggak ada makanan, yang dimakan adalah isinya itu loh tepuk pisang. Dalamnya itu kan ada jantung apa namanya, bukan apa ya, pokok aresnya lah, apa itu namanya ya. Ya pokoknya dalamnya itu yang dimakan katanya. Saking tidak ada makanan. Bapak Ibu bisa melihat betapa menderitanya pada waktu itu. Mereka hidup tapi mereka tidak bebas untuk melakukan apa yang mereka mau. Mereka seperti berada di dalam satu penjara, kemudian mereka ditindas, diatur, bahkan mereka kalau tidak taat dengan hukum, itu bisa kena masalah, bisa dihukum. Nah, itulah menderitanya pada waktu itu. Apalagi kalau ikut kerja rodi gitu ya, kalau kita belajar PPKN, ya ada kerja rodi, romusa gitu ya. Kerja dari pagi sampai malam, hujan, panas, nggak digaji, nggak dikasih makan, tapi suruh kerja. Dan yang paling nggak enak lagi, ini pasti anak-anak zaman sekarang kalau disuruh hidup zaman dulu itu nggak mau gitu ya. Nggak ada listrik. Gitu ya. Saya tanya bagaimana cara pacaran nggak ada listrik gitu ya. Malam-malam ngapel gitu ya, bawa oncor, obor gitu ya. Jalan gelap-gelap. Kemudian nggak ada internet Bapak Ibu. Ya bayangin hidup nggak ada internet zaman sekarang Pak Adieli gitu ya. Zaman dulu nggak ada sosial media, nggak ada Facebook. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dulu seandainya pada waktu itu zaman kerja rodi ada Facebook, ada Instagram gitu ya. Sedang kerja rodi macul gitu, mikul gitu ya. Foto selfie. Ambil. Langsung update status. Aku kerja neng kene lor gitu ya. Wah, langsung teman-teman yang lain balas sih. Wah, semangat kakak gitu. Itu dulu, nggak ada YouTube, nggak ada Mobile Legend. Nggak ada.
Oh, bayangkan betapa menderitanya pada waktu itu. Nah, itu adalah gambaran penderitaan nenek moyang kita dulu ketika mereka berada di dalam perbudakan. Mereka berada di dalam penjajahan. Tapi sekarang kita sudah merdeka. Sudah merdeka, suruh nyanyi. Diem aja. Loh kok cuma suruh nyanyi aja lu males. Apalagi disuruh perang pada waktu itu ya. Suruh pasang bendera merah putih depan rumah aja nggak mau. Padahal cuma suruh pasang. Suruh hormat bendera juga nggak mau. Apalagi kalau disuruh perang. Nah puji Tuhan, kita sekarang sudah menikmati kemerdekaan. Itu Bapak Ibu. Nah nanti ada anak-anak yang ngomong dari belakang. Pak, ada kok perbudakan yang enak, menyenangkan. Apa? Bucin Pak. Nah ini yang tahu istilah ini pasti ketawa. Yang nggak tahu kelihatan usianya. Usia berapa Bapak Ibu sehingga nggak tahu istilah bucin? Bucin itu adalah apa? Apa Mas? Budak cinta gitu ya. Selamat pagi sayang, sudah bangun, sudah sarapan gitu ya. Nah, I love you. Nah, iya. Pokoknya itulah anak-anak sekarang itu kalau pacaran bucinan. Nah, memang sekarang Bapak Ibu kita sudah tidak berada di dalam perbudakan lagi. Perbudakan oleh Belanda. Tidak berada di dalam penjajahan lagi. Tapi kita pernah ada di satu masa, kita berada di satu perbudakan. Perbudakan apa? Dosa. Kita berada di satu tawanan dosa. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata kita juga pernah ada di masa itu. Hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya dikendalikan oleh dosa. Kenapa begitu? Karena yang menggerakkan hidup kita adalah dosa. Maka semua yang keluar dari pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya berdosa. Jadi apa yang menggerakkanmu, itu yang mempengaruhi cara hidupmu. Makanya bagi seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia dibaptis menjadi Kristen, ke gereja, ikut persekutuan, dia tidak merdeka dari dosa, perlu dipertanyakan. Dia sudah merdeka apa? Belum. Contoh orang yang belum merdeka adalah Bapak Ibu. Pedagang. Supaya dapat untung banyak, timbangannya diakali. Dikasih pemberat, gitu ya. Nah, supaya apa? Dia untung. Misal, orang ini punya warung makan. Supaya warung makannya untung, dia beli bahan makanan yang sudah sebenarnya tidak layak untuk dimakan. Yang sudah layu, sudah beesan, gitu ya. Ayamnya, dagingnya mungkin beli, ikannya, belinya itu ikan, ayam, sapi itu matinya sudah tahunan yang lalu. Gitu ya. Supaya apa? Murah. Dapat untung. Supaya enak, masaknya pakai apa? MSG dong. Pakai micin gitu ya. Makanya anak-anak sekarang menjadi generasi micin. Enak. Untungnya banyak. Pengusaha juga seperti itu. Cara berusahanya bagaimana? Cara berusahanya supaya untungnya banyak adalah pangkas semua biaya produksi. Karyawan dikurangi, di PHK, jam kerja ditambah, gaji tetap, nggak ada lemburan. Untungnya banyak. Nah, orang-orang seperti ini adalah contoh orang yang belum dimerdekakan di dalam Kristus. Apakah masih ada orang Kristen yang seperti ini? Ada? Oh, nggak ada di sini ya. Nggak ada yang ngaku Pak Dieli. Nah, Bapak Ibu sekalian, semuanya dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa dosa. Itulah kenapa tema khotbah pagi hari ini adalah kemerdekaan yang
sejati. Mari kita bersama-sama membuka Roma pasal yang ke-6 ayat 22. Sudah ketemu Bapak Ibu? Roma pasal yang ke-6 ayat 22. Kalau sudah menemukan, satu orang bacakan dengan suara yang keras. Saya minta satu orang, boleh ibu, boleh bapak, boleh mas, boleh nyong, boleh mbak, boleh nona, silahkan. Satu orang saja. Membaca Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Ayo. Ya, monggo ibu. Ya, terima kasih. Kalau kita membaca satu pasal ini secara utuh, penuh gitu ya. Sebenarnya saya membahasnya satu pasal gitu ya, tapi saya tidak membaca semuanya gitu ya. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan, konteks ini adalah kita dimerdekakan dari dosa, dari kuasa dosa itu oleh karena siapa? Pengorbanan, kematian Yesus. Jadi dulu kita semuanya adalah orang berdosa yang semuanya berada di bawah tawanan dosa. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, semua orang berbuat dosa. Semua orang mengalami dosa. Jadi upah dosa apa? Maut. Jadi ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, disitulah titik balik manusia memberontak kepada Tuhan dan memilih untuk berdosa. Padahal Tuhan sudah katakan apa? Jangan, dari semua yang ada di taman ini, boleh kamu makan. Kecuali apa? Ya, kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman. Jangan dimakan. Kalau kamu memakannya, maka kamu akan Lalu, iblis datang. Ngomong, nggak apa-apa kok. Makan aja. Itu kan buahnya enak tuh. Gitu ya? Makan aja. Kamu akan menjadi seperti Allah. Lah inilah pekerjaan iblis. Iblis selalu memutar balikkan perkataan Tuhan. Di situ dikatakan pasti kamu akan mati. Nah, ada saudara-saudara kita ngomong, loh, matinya di mana? Kok kita masih hidup sampai sekarang? Nah, kita mati itu ada 3 hal, Bapak Ibu. Mati secara fisik memang tidak pada waktu itu, tapi kemudian akan mengalami kematian secara fisik. Mati secara roh, kemudian mati hubungan kita dengan Tuhan. Itulah kematian yang kita alami. Seterusnya kita mengalami itu semuanya sampai saat ini. Sebelum Kristus datang, sebelum Bapak Ibu mengenal Yesus, Bapak Ibu semuanya ada di dalam kuasa dosa. Bisa dibayangkan enggak? Bagaimana seandainya, kita berandai-andai jadinya ya, bagaimana seandainya jika Kristus tidak datang ke dunia ini? Bagaimana hidup kita? Oh, saya bisa kok Pak, selamat bebas dari hukuman, melunasi hutang dosa saya dengan perbuatan saya, bisa kok. Saudara-saudara kita kan ngomongnya seperti itu ya.
Jadi kita bisa diselamatkan dengan amal sebanyak-banyaknya. Dengan amal ibadah, doa, naik. Nah, naik apa itu yang ke sana itu? Kita bisa. Tapi sebenarnya tidak ada orang yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Loh, bagaimana dengan korban binatang? Korban binatang itu hanya bersifat sementara atau temporal, Bapak Ibu. Makanya kalau kita membaca perjanjian lama, orang berbuat dosa sekarang, dia akan mempersembahkan korban. Nanti dia berdosa lagi, maka dia akan mempersembahkan korban lagi. Dan seterusnya seperti itu selama hidupnya. Jadi itulah korban binatang. Karena binatang bukan manusia. Darah binatang tidak sama dengan darah manusia. Hanya satu yang dapat membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Siapa? Dia yang kudus, dia yang suci, dia yang tidak bercacat celah. Yesus Kristus, Sang Firman, datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Makanya Bapak, Ibu, dan saya sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, kita dibaptis, kemudian kita menjadi orang Kristen. Identitas kita adalah Kristen. Kristen itu bukan hanya sekedar bangga-banggaan, bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar kolom agama di KTP. Arti Kristen yang sesungguhnya adalah the follower of Christ. Artinya adalah pengikut Kristus. Ingat para murid dulu ketika dia menjadi pengikut Kristus, apa yang dia lakukan? Setiap hari, setiap saat makan, tidur bersama dengan gurunya. Bapak Ibu, kalau mau menjadi Kristus, maka setiap hari, setiap saat harus mau menjadi murid Kristus. Tidak mudah. Kata siapa mengikut Yesus enak? Ada pendeta-pendeta, ini kadang saya kesal juga. Ada pendeta-pendeta itu yang selalu jualannya gini. Ikut Yesus sukses. Usahamu lancar. Keluargamu akan diberkati. Kamu akan disembuhkan. Kamu tidak akan mengalami masalah. Ya, saya percaya semuanya itu. Tapi apakah itu satu-satunya tujuan kita ikut Yesus? Tidak. Kalau itu satu-satunya tujuan kita ikut Yesus, maka ketika itu tidak kita dapatkan, kita akan kecewa kepada Tuhan Yesus, benar? Lalu kita menyangkal iman kita. Ora Yesus-Yesusan, ora gereja-gerejoan, ora Kristen-Kristenan. Pak Adeli, saya pamit dari gereja. Saya jadi mualaf. Wah, repot. Ya? Jadi mengikut Kristus itu tidak gampang. Harus ada harga yang dibayar. Jadi gitu. Nah, makanya yang kedua dikatakan, jika seorang sudah dibebaskan dari kuasa dosa, di sini dikatakan apa? Dia menjadi hamba Allah. Dia berpindah posisi. Dulu dia hamba kegelapan, dulu dia hamba dosa, ditebus, dia dibayar. Harganya adalah seharga apa? Mobil Mercy kah? Seharga rumah mewah kah? Seharga jet pribadi kah? Seharga apa kita, Bapak Ibu? Saya mau tanya. Seharga darah, seharga nyawanya Yesus. Kita sudah dibeli, sudah diambil, kemudian kita sudah dipindahkan. Kita sekarang bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba siapa? Hamba Allah, hamba Yesus. Jadi, kalau kita sudah menjadi hamba Allah, hamba Yesus Kristus, maka ketika kita membangun rumah tangga, mohon maaf, tenggorokan saya kering. Jadi ketika kita membangun rumah tangga, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, semuanya adalah untuk Allah. Fokusnya
semuanya adalah untuk melayani Allah. Jadi kita memakai semua sumber daya yang ada pada kita untuk melayani siapa? Allah. Nah, kalau nanti kita tanya, aku bingung sumber dayaku apa ya? Nah, masalahnya sumber daya kita itu apa? Pak, saya nggak punya keahlian khusus. Aduh, mohon maaf. Pak, saya nggak punya keahlian khusus. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Saya nggak bisa tampil di depan, Pak. Saya grogi kalau dilihat orang. Ah, masa kita nggak punya keahlian sama sekali? Oh, tapi saya bisa nyapu dan ngepel. Itulah dipakai untuk melayani Tuhan. Jangan menganggap pelayanan yang cuma nyapu, ngepel itu tidak berguna. Itu berguna. Lihat gereja kotor, lihat mungkin Pak Adeli sudah capek, wah saya tak ke gereja bantu sapu-sapu gereja, ngepel. Nah itu pelayanan. Pak, saya bisa nyanyi, Pak. Suara saya bagus. Wah, tapi kalau disuruh nyanyi, nadanya pindah-pindah, Pak. Ternyata dia suka nyanyinya di kamar mandi, yang dengarkan dia sendiri. Nah, jadi begini, apa yang ada pada kita? Saya cuma bisa berdoa. Oke, berdoa untuk pelayanan ini, karena pelayanan ini juga perlu ditopang dengan doa. Pak, saya nggak bisa ke gereja, saya nggak bisa membantu ini dan itu, tapi saya punya dana. Boleh nggak saya bantu? Boleh. Itu kita dipercayakan oleh Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Jadi, sumber daya apa yang ada pada kita, semuanya kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau dulu ketika kita menjadi hamba dosa, mati-matian kita bekerja untuk dosa. Katanya kalau kita berdosa kan menderita karena di bawah kekuasaan dosa. Menderitanya di mana katanya dia kan. Wong dosa itu enak kok. Dosa itu nikmat. Ya kalau dosa nggak enak, Bapak Ibu orang-orang di luar sana nggak mau melakukan perbuatan dosa kan? Karena nggak enak. Makanya Rhoma Irama itu menciptakan lagu. Tahu lagunya? Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Tahu lagunya nggak sih? Ya itu. Jadi dosa itu memang enak, tapi enak bagi siapa? Bagi tubuh. Tapi ketika kita melakukan dosa, apakah tidak ada yang menderita, tidak ada yang kita korbankan dalam diri kita? Ada. Jiwa kita, pikiran, hati, perasaan kita pasti bergejolak, betul? Pernahkah Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, dosa, kemudian ada seperti yang ngingetin gitu ya? Jangan loh, itu punya orang. Jangan kan tuh kalau aku lakukan ini itu berdosa. Nanti aku, nah, itu yang mengingatkan, itulah hati nurani. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan perbuatan dosa, tidak ada yang ngomong seperti itu. Artinya hati nuraninya sudah mati. Orang yang hati nuraninya sudah mati, itu tidak ada bedanya dengan binatang. Karena binatang tidak punya hati makanya bunuh orang, gak merasa berdosa dia, gak merasa bersalah dia. Seperti si Rambo kemarin itu kan. Rambo yang kemarin rame-rame itu. Bunuh ajudannya. Siapa? Oh iya, itu ternyata. Saya pikir Rambo. Iya, nggak ada bersalah. Bapak Ibu lihat preman di sana. Itu hati nuraninya sudah mati. Sama dengan binatang. Kalau dia tidak datang kepada Tuhan Yesus dan dipulihkan, maka hati nuraninya tidak akan dipulihkan juga. Yang kedua adalah roh kita. Selama kita menjadi budak dosa, bukan menjadi hamba Allah, maka yang terjadi adalah roh kita ini mati. Tidak peka lagi akan suara Tuhan. Suara Roh Kudus kita sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Kenapa? Karena suara kedagingan kita lebih kuat daripada suara roh kita. Jadi itu ya yang kita alami. Jadi orang yang sudah dimerdekakan dari dosa,
menjadi hamba siapa? Hamba Allah. Kita miliknya Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya untuk siapa? Allah. Untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, dari situlah kita mengalami proses pengudusan hidup setiap hari. Kenapa pengudusan kita itu masih terjadi setiap hari? Karena kita masih hidup di dalam daging. Daging kita ini masih berdosa. Kita masih hidup di dunia juga dunia yang berdosa. Maka masih sangat mungkin kita berbuat dosa. Makanya kita masih perlu dikuduskan setiap hari. Dan kita juga harus menjaga kekudusan hidup setiap hari. Ingat itu. Jadi kita sudah tidak lagi hamba dosa. Maka jangan lagi tunduk takluk terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang terakhir adalah kita semua yang kita lakukan tadi itu, kita mendapatkan apa? Kehidupan yang kekal. Kita tidak mengalami kematian kekal di neraka, tetapi kita mengalami hidup kekal bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang dinamakan sebagai kemerdekaan yang sejati. Orang yang merdeka, orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, dia tidak lagi berfokus untuk dirinya sendiri, tetapi fokusnya berubah untuk Tuhan. Untuk melayani siapa? Tuhan. Tepuk pundak depan, belakang, kiri, kanan. Selamat, Anda sudah dimerdekakan dalam Kristus. Bilang ke teman-temannya, selamat, Anda sudah dimerdekakan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa.